Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah psikologi belajar pada materi selanjutnya, yaitu materi pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi dari hereditas. Kemarin kita bahas bahwa hereditas itu menurut Witherington adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, tidak dalam bentuk tingkah laku melainkan dalam bentuk struktur tubuh. Itu hereditas. Sekarang kita akan bahas tentang definisi hereditas menurut Sumanto. Hereditas dapat diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Kemudian menurut Kohn, hereditas adalah heredity of transmission of physical and psychological characteristic from to offspring through genes. Jadi hereditas itu adalah transmisi dari bentuk karakteristik fisik dan psikologis kepada keturunan melalui gen. Kalau kemarin itu dibahas dari Witherington bahwa hereditas itu murni proses penurunan sifat-sifat atau benih dalam bentuk tingkah laku, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan pada hanya aspek struktur tubuh saja. Tapi kalau menurut Kohn, hereditas itu adalah transmisi tidak hanya dari segi fisik tapi juga dari segi psikologis yang diturunkan melalui gen. Nah, gen itu apa? Gen itu adalah bagian dari sel. Di dalam sel itu ada yang namanya nukleus. Di dalam nukleus itu ada yang namanya, ini kecil-kecil ini ada yang namanya kromosom. Ini kromosom bentuknya. Di dalam kromosom yang kecil itu ada yang lebih kecil lagi, dinamakan sebagai DNA. Di dalam DNA yang super kecil itu ada yang dinamakan, maksudnya bagian dari DNA itu adalah gen. Ini gen. Jadi gen itu super duper kecil karena dia itu adalah bagian dari sel di dalam sel manusia. Tapi pengaruhnya sangat besar sekali. Selanjutnya, prinsip hereditas ada 4. Prinsip yang pertama adalah prinsip stabilitas. Prinsip stabilitas itu apa? Jadi dalam hereditas itu prinsip stabilitas itu berproses dengan perantara sel-sel benih. Jadi hereditas itu berproses dengan perantara sel-sel benih dan tidak melalui sel-sel badan. Artinya bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau yang diperoleh orang tua itu tidak menentukan kepada ciri-ciri yang dipelajari dan diperoleh oleh anak. Jadi saya ulangi ya, dalam prinsip stabilitas itu berproses dengan perantara sel-sel benih, tidak melalui sel-sel badan. Artinya bahwa ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh orang tua itu tidak akan ditentukan kepada anak, maksudnya tidak akan menentukan ciri-ciri yang dipelajari atau diperoleh oleh anak. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip konformitas. Yang dimaksud dengan prinsip konformitas dalam hereditas adalah jenis menghasilkan jenis. Nah, golongan itu menurunkan golongannya.
Maksudnya adalah anak itu termasuk dari golongan yang serupa dari golongan orang tuanya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip variasi. Yang dimaksud prinsip variasi dalam hereditas adalah sel-sel benih mengandung determinan-determinan yang banyak jumlahnya. Pada waktu penyerbukan, ovum saling berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda untuk menghasilkan anak yang saling berbeda, sehingga pada saat proses penyerbukan, ovum itu saling berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda, tujuannya untuk menghasilkan anak yang memiliki karakteristik yang berbeda pula. Jadi prinsip variasi ini tuh berlaku pada batas-batas yang ditentukan oleh pola-pola rasial pada umumnya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip regresi filial. Prinsip regresi filial yang dimaksud dengan prinsip regresi filial adalah pada setiap sifat atau ciri manusia, anak memperlihatkan kecenderungan menuju keadaan yang pada keadaan rata-rata. Jadi artinya bahwa anak orang tua yang sangat cerdas, jadi anak orang tua yang memiliki kecerdasan tinggi itu biasanya condong malah menjadi anak yang memiliki kecerdasan di bawah orang tuanya atau dikatakan kurang cerdas. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang memiliki kecerdasan rata-rata itu malah biasanya melahirkan anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Ini prinsip regresi filial. Selanjutnya kita akan membahas peranan hereditas dalam pertumbuhan dan perkembangan. Peranan hereditas dalam pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik. Bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik itu misalnya rambut, warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Sehingga kenapa rambut kita ikal, kenapa rambut kita lurus, itu karena genetik, turunan dari mungkin salah satu orang tua kita ada yang memiliki rambut lurus atau rambut keriting. Tapi misalnya ada orang tua yang tidak memiliki rambut keriting tapi anaknya keriting, ya bisa jadi mbahnya atau budenya yang demikian. Kemudian peranan hereditas dalam pertumbuhan dan perkembangan yang kedua adalah sifat-sifat. Yang dimaksud sifat-sifat ini misalnya penyabar, periang, pendiam. Nah, ini contoh dari sifat-sifat. Yang ketiga adalah intelijensi. Intelijensi itu meliputi contohnya mengingat, kemudian seperti memahami, kemudian seperti intelijensi itu berbahasa, itu masuk pada tataran intelijensi. Jadi misalnya gini, kecepatan seorang anak untuk mengingat satu hal itu juga dipengaruhi oleh faktor hereditas. Logat bahasa kaku, lugas, ragu-ragu itu biasanya dipengaruhi oleh faktor hereditas. Yang selanjutnya adalah bakat. Jelas bakat ini dari yang lainnya menurut saya sudah sangat jelas ya. Bakat itu biasanya faktor hereditasnya itu sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah penyakit. Nah, ada penyakit yang dipengaruhi oleh hereditas seperti albino, kemudian asma, buta warna, kemudian diabetes. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini tuh dipengaruhi oleh genetik.
selanjutnya hereditas kita tinggalkan, kita masuk ke definisi lingkungan. Baik, lingkungan menurut Sumanto adalah merupakan hal-hal yang mencakup segala material dan stimuli atau stimulus di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis maupun yang bersifat sosial kultural. Jadi lingkungan itu merupakan hal-hal yang bersifat fisiologis, psikologis maupun yang bersifat sosial kultural. Nah, lingkungan ini dalam pengertian luas itu terbagi menjadi 3. Kalau dilihat dari segi fisiologis, lingkungan itu meliputi segala kondisi material jasmania di dalam tubuh, seperti misalnya nutrisi, hormon, sel-sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian kesehatan jasmani itu masuk pada tataran fisiologis. Kemudian kalau dilihat pada aspek atau secara psikologis, lingkungan itu mencakup segenap stimuli yang diterima individu mulai sejak dalam kandungan, kelahiran sampai kematian seseorang. Stimulasi itu misalnya berupa sifat-sifat keturunan, kemudian interaksi genetis, kemudian selera, keinginan, perasaan, tujuan hidup, kemudian minat, kebutuhan, terus kemauan, emosi, sampai pada kapasitas intelektual. Lingkungan dalam pengertian luas secara sosiokultural itu mencakup segenap stimulasi, interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain. Misalnya pola hidup keluarga, pergaulan kelompok, pola hidup masyarakat sekitar selain keluarga, kemudian latihan. Jadi misalnya kalau kita belum paham sesuatu kemudian kita latihan, akhirnya kita bisa mengerti sesuatu dari latihan itu. Belajar, ya kan kita butuh proses belajar untuk mengerti sesuatu. Nah itu faktor lingkungan yang mempengaruhi individu dalam arti luas secara sosiokultural. Ya, kemudian contoh lain tuh seperti pergaulan teman sebaya itu juga. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa penemuan dari beberapa tokoh, pengaruh antara hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan individu. Oke, kita akan bahas penelitian dari Galton. Galton adalah seorang sarjana berkebangsaan Inggris yang bergerak dalam pengembangan psikologi. Dia memiliki pandangan bahwa sifat jenius itu diwariskan dari orang tua. Jadi sifat jenius itu tidak murni didapatkan anak dari lingkungan, tapi murni dari orang tua. Berdasarkan keyakinan itu, kemudian ia meneliti tentang genealogi. Dia meneliti ribuan orang secara cermat. Kemudian hasil penelitiannya membuktikan bahwa sifat jenius itu memang berasal dari keturunan atau diwariskan dari orang tua.
Nah, terdorong dari penelitian tersebut, Galton kemudian meneliti kembali tentang hubungan antara hereditas dengan kemampuan seni seseorang. Kemudian dari penelitian tersebut dia membuktikan bahwa di antara anak-anak dari 30 keluarga seniman, 40%-nya itu pasti jadi seniman. Nah, di pihak lain, dari anak-anak yang berasal dari 150 keluarga yang bukan seniman, itu ternyata 21% mempunyai kemampuan seni. Nah, dari sini kemudian dia menyimpulkan bahwa pengaruh hereditas terhadap perkembangan kemampuan seseorang itu lebih besar daripada pengaruh lingkungan. Selanjutnya, kita tinggalkan penelitian Galton. Jadi penelitian Galton tadi membahas bahwa pengaruh hereditas itu sangat berpengaruh terhadap diri individu. Ini ada penelitian dari Kellogg yang menyelidiki tentang kapasitas prestasi kemanusiaan pada anak simpanse yang berumur 7,5 bulan dibandingkan dengan kapasitas prestasi kemanusiaan pada anak jadi simpanse dibandingkan dengan anak yang berumur 10 bulan. Setelah diadakan penelitian tentang anak simpanse dan anak manusia itu, kemudian ia menyimpulkan bahwa pertumbuhan mental itu lebih banyak dipengaruhi oleh hereditas. Jadi penelitian Kellogg ini mendukung penelitian dari Galton. Selanjutnya, penelitian dari Thorndike. Thorndike ini adalah salah satu tokoh aliran behavioristik. Thorndike ini meneliti tentang perkembangan anak kembar pada tahun 1905. Nah, terdorong oleh adanya penemuan tentang pengaruh hereditas terhadap perkembangan manusia, kemudian Thorndike merasa tertarik untuk mengadakan tes terhadap 50 pasang anak kembar mengenai hitungan, perbendaharaan kata, dan beberapa hal lainnya. Dalam waktu yang bersamaan dengan tes yang sama pula, ia mengadakan tes terhadap anak-anak yang saudaranya tidak kembar atau dikatakan sibling atau biasa dikatakan dengan saudara kandung. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi skor tes anak-anak saudara kandung atau anak-anak sibling itu lebih banyak daripada variasi skor tes anak-anak kembar. Pada anak-anak kembar itu terdapat kesamaan skor 2 sampai 3 kali lipat daripada skor anak-anak siblings. Nah, artinya bahwa lingkungan dari kedua kelompok anak itu sama, namun ternyata hereditas sangat menentukan pertumbuhan kemampuan anak. Jadi kesimpulannya dari penelitian Thorndike, anak-anak yang kembar itu kalau ditanyai sesuatu, karena mereka hidup di lingkungan yang sama pula, itu memiliki jawaban yang sama daripada anak-anak yang tidak kembar tapi hidup di lingkungan yang sama. Anak yang tidak kembar hidup di lingkungan yang sama, waktu dikasih soal atau pertanyaan yang sama, itu memiliki jawaban yang cenderung berbeda. Kemudian penelitian selanjutnya dari penelitian Shield terhadap 12 pasang anak kembar. Ini meneliti anak kembar lagi ya, tadi Thorndike, sekarang Shield. Dengan asal lingkungan yang berbeda, tapi anak kembar ini berada pada lingkungan yang berbeda. Nah, ternyata hasilnya berbeda pula. Jadi lingkungan yang berbeda itu ternyata mempengaruhi perbedaan perkembangan pada anak-anak kembar. Jadi ini mengarah kepada berarti tidak seluruhnya faktor hereditas itu menjadi faktor dominan pada diri manusia. Kalau menurut penelitian Shield, karena waktu anak kembar itu ditaruh
di lingkungan yang berbeda, ternyata waktu dikasih pertanyaan yang sama, mereka cenderung memiliki jawaban yang berbeda pula, sehingga lingkungan yang berbeda itu sangat mempengaruhi perbedaan perkembangan pada manusia. Lingkungan yang pahit dan kejam pada umumnya mengakibatkan kecemasan, depresi, dan kecenderungan sakit saraf pada anak-anak kembar. Mereka yang memperoleh lingkungan yang jelek biasanya mengidap penyakit mental, sedangkan mereka yang memperoleh lingkungan yang baik pada umumnya memiliki kesehatan mental yang baik pula. Baik dari sini kita tinggalkan definisi, terus kemudian kita tinggalkan hasil penelitian dari beberapa tokoh psikologi. Kita masuk pada 3 pandangan aliran tentang perkembangan manusia. Ada 3 perkembangan aliran yang membahas tentang perkembangan manusia, dan ini terkenal sekali. Yang pertama adalah aliran empirisme, aliran nativisme, kemudian aliran konvergensi. Aliran empirisme itu adalah aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Jadi aliran ini sangat cenderung mengarah pada bahwa lingkungan itu mendominasi faktor keberhasilan atau faktor perkembangan manusia. Dia menyatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan itu tidak dipentingkan. Jadi pembawaan itu tidak membawa pengaruh perkembangan manusia. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulasi. Stimulasi ini berasal dari alam bebas maupun stimulasi yang diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Nah, tokoh yang paling terkenal dari aliran empirisme ini adalah tokoh John Locke yang mengeluarkan teori tabula rasa. Jadi saat anak lahir, dia seperti kertas putih yang memberi warna hitam, kuning, merah, biru, hijau. Itu adalah orang di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan itu, yaitu termasuk faktor pendidikan, itu kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh anak sejak lahir. Jadi nativisme ini berpegangan bahwa sukses atau perkembangan anak itu sangat ditentukan oleh genetik atau keturunan. Contohnya, jadi kalau bapaknya kaya, anaknya kaya, itu pasti bapaknya kaya gitu. Itu menurut aliran nativisme. Saat anaknya sudah pintar, berarti memang bapaknya itu toh gitu. Itu menurut nativisme. Nah, 2 aliran empirisme dan nativisme ini kemudian dikonter oleh aliran konvergensi, ditengahi oleh aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini dipelopori oleh William Stern yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia itu disertai dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Nah, proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, itu sama-sama memiliki peran penting. Bakat dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Jadi sekalipun anak tersebut berbakat, pada saat tidak didukung oleh lingkungan sekitar, apakah bisa bakat itu berkembang? Jawaban dari aliran konvergensi adalah tidak. Jadi pada saat bakat, anak sudah punya bakat, kemudian tidak didukung, maka tidak akan berkembang pula bakat tersebut. Baik, sampai di sini kita akhiri pembahasan tentang pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap perkembangan manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.